Bapak bisa hidup berapa lama untuk mendampingin dia, nge-backup dia, ya? Saya bicara sebagai orang tua. Usia kita tuh terbatas. Kita nggak bakal bisa ngedampingin anak. Hola netizen yang tercinta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sejumlah rekening milik pengusaha asal Surabaya Ivan Sugianto. Ivan adalah pria yang viral karena memaksa seorang siswa sujud dan menggonggong. Kepala PPATK Ivan Yustiawandana mengatakan telah memblokir sejumlah rekening milik Ivan Sugianto dan perusahaannya atas dugaan aktivitas usaha ilegal. Salah satunya berkaitan dengan kepemilikan klub malam Valhalla Club. Menurut Ivan Yustiawandana, pemblokiran itu sudah diproses PPATK sejak beberapa minggu sebelumnya. Sampai saat ini, pemblokiran itu masih berlaku. Saat menelusuri aliran dana milik pengusaha Surabaya itu, tim analisis menemukan sejumlah transaksi yang terindikasi dengan judi online. Saat ini, Ivan Sugianto telah diperiksa oleh Kepolisian Resor Kota Surabaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga ada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua, kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak denger ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan? Tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya, karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Gue juga sebagai orang tua ya, gue punya 2 anak, gue single parent, yang dimana anak gue sekolah itu bergaul juga dengan orang-orang yang berduit lah gitu kan. Nah, tapi gue selalu mengajarkan sama anak gue ya, urusan sikap kamu di sekolah itu mama tidak akan bertanggung jawab. Kamu mau berantem, kamu mau punya sikap yang buruk, itu mama tidak tanggung jawab. Mama tidak akan ke sekolah untuk urusan itu ya. Makanya kalian bisa lihat kedua anak gue itu bisa sukses ya. Menurut gue sekarang udah dalam kategori sukses, karena anak gue tidak berandalan, tidak narkoba, tidak pergaulan bebas ya, tidak yang aneh-aneh. Itu gue udah menganggap anak-anak gue itu sukses dalam kepribadiannya ya. Maaf loh Pak, dengan Bapak bersikap seperti itu ya, mohon maaf banget nih, gue harus ngomong ya, itu dapat mencelakakan anak Bapak sendiri karena selalu di backing ya, hasil mentalnya nggak kuat ya kan. Emang hartanya bisa menghidupi dia berapa lama? Bapak bisa hidup berapa lama untuk mendampingin dia, nge-backup dia ya. Saya bicara sebagai orang tua, usia kita tuh terbatas. Kita nggak bakal bisa ngedampingin anak seumur hidup dia ya. Ya kalau misalnya normally kita yang jalan duluan gitu loh, kita nggak mungkin bisa backup dia seumur hidup. Bagaimana anak bisa berdiri di kakinya sendiri kalau selalu di backing? Biarkan anak membereskan masalahnya sendiri di sekolah ya. Apalagi cuma main kata-kataan. Aduh, ini yang gue denger ya. Gue nggak tahu detailnya seperti apa, real seperti apa. Yang gue dapat beritanya cuma main kata-kataan doang. Tapi sampai segitunya Pak ya. Sungguh gue sebagai orang tua hanya kasihan sama anak lu nanti gitu ya.
Mudah-mudahan ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan, tapi proses hukum tetap harus berjalan karena ini udah sangat-sangat keterlaluan sih menurut gue ya. Ya, thank you, gitu aja. Jadi ada orang tua siswa yang menyuruh anak sekolah di salah satu SMA di Surabaya, kalau nggak salah SMAK Gloria 2 deh ya di Surabaya, itu untuk sujud sambil menggonggong gitu kalau nggak salah. Kok sampai seperti itu, kenapa ya? Jadi sedikit ceritanya itu, ini sebenarnya berawal dari pertandingan basket 3-on-3 gitu. Nah biasalah, mungkin namanya anak-anak saling-saling ledek gitu. Nah ternyata yang siapa namanya Al gitulah itu lapor lah ke orang tuanya kalau dia diledek sama si EN gitu. Nah dari situ orang tua Al itu nggak terima, ngedatengin lah si N itu, terus kemudian dia bawa preman kalau nggak salah, disuruhlah sujud gitu si N ini. Nah orang tua ini kan bawa preman sambil teriak-teriak nyuruh sujud gitu ya. Sebenarnya ada orang tuanya juga si N ini yang disuruh sujud itu, sudah mencoba melerai tapi malah emosi. Ya singkat cerita begitulah gitu. Nah ternyata itu sudah berakhir dengan damai kedua belah pihak, namun SMAK Gloria itu tidak terima dan sepertinya akan melanjutkan ke proses hukum. Nah di sini begini ya, saya juga punya anak-anak gitu yang sedang bersekolah. Ini permasalahannya seperti apa sih sampai orang tua ikut campur sampai berbuat seperti itu gitu loh, nyuruh sujud dan apa itu tadi. Itu apa gitu loh, sampai segimana parah sih ejekannya itu, kok sampai orang tua ikut campur. Nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik, atau kalau memang keterlaluan panggil ke sekolah, laporkan ke sekolah, panggil orang tuanya, panggil juga siswanya, terus kemudian diselesaikan gitu di sekolah gitu. Apa nggak bisa? Kenapa harus pakai cara seperti itu gitu loh, kan ya kita nggak tahu masalahnya seberat apa. Dan kalau ngelihat dari SMAK Gloria ini menempuh jalur hukum, sepertinya memang ini sudah sangat sangat menyinggung gitu loh ya. Berarti si orang tuanya yang nyuruh sujud ini tadi ya mungkin sudah sangat keterlaluan sehingga ya ditempuh jalur hukum. Nah ini Pak, kalau misalkan anak kamu melakukan kesalahan terus kemudian juga disuruh sujud seperti itu, apa juga terima gitu loh. Kalau dilaporin anaknya itu ya harus mendengarkan kedua belah pihak, jangan main hakim sendiri seperti ya. Kalau SMA Gloria melaporkan atau memproses secara hukum, ya menurut aku bener sih, supaya jelas kesalahannya di mana, supaya bapak-bapak itu nggak arogan seenaknya sendiri nyuruh anak orang sujud. Sebesar apapun salahnya ya sudah diselesaikan aja. Kalau perlu nggak terima ya mungkin diproses hukum atau apa. Jangan main hakim sendiri seperti itu, nyuruh-nyuruh sujud itu nggak bener itu gitu loh. Nggak ada yang mau orang tua kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Aku yakin nggak ada yang mau gitu. Kalau memang anak kita salah, wajib minta maaf gitu loh. Tapi kalau pakai acara disuruh sujud segala, aku yakin banyak orang tua yang nggak terima.